Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masih tetap dalam sesi pelajaran kimia. Kita sekarang memasuki hukum dasar ilmu kimia untuk hukum yang kedua, di mana dikenal dengan istilah hukum perbandingan tetap yang dikemukakan oleh Joseph Louis Proust. Di mana dalam eksperimen yang cukup panjang, Proust berkesimpulan bahwasanya perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa itu selalu tetap. Sehingga dengan mudah rumusan itu kita artikan seperti ini. Misalnya, kita ingin mencari massa suatu atom atau unsur dalam suatu senyawa itu yang kita cari, sementara massa yang lain sudah diketahui, maka kita lihat perbandingan massa yang dicari tadi dibanding atau diper dengan perbandingan massa yang diketahui. Supaya lebih mudah mengaplikasikannya, kita lihat contoh seperti di bawah ini. Misalnya dari senyawa atom C dan atom O, apabila dia bereaksi membentuk atom CO, karbon monoksida, maka ada perbandingan antara massa atom C dan O yang menyusun CO2 tadi adalah 3:4. Maka total perbandingannya adalah 7 untuk karbon monoksidanya. Sebagai contoh, jika kita ingin mengetahui massa O, oksigen, jika akan bereaksi dengan 12 gram massa C, berarti C adalah massa yang sudah diketahui, O adalah massa yang dicari, maka ketika dia membentuk CO, berapa sih massa O yang sebenarnya yang tepat bereaksi dengan 12 gram massa atom C tadi? Tentu dengan menggunakan rumus ini, kita lihat bahwasanya massa atom O yang dicari sesungguhnya adalah perbandingan dari massa atom O, yaitu 4, oke, 4, dibanding dengan massa atom C, yaitu 3, dikali dengan massa atom C yang sudah diketahui sebagai massa pokoknya yang akan menentukan pembentukan senyawa CO dikali 12. Oke, maka akan ketemulah 16 gram. Maka 12 gram ini akan tepat bereaksi dengan 16 gram oksigen. Oke. Contoh lain misalnya seperti ini. Perbandingan massa magnesium, oksigen, dan oksigen adalah MgO 6:4. Maka totalnya pun adalah perbandingan massanya 6, 4, kemudian otomatis MgO adalah 10. Misal ya. Ini yang saya tandai merah ini adalah misalnya kita punya atom O16. Kemudian berapa sebenarnya massa atom Mg yang akan kita butuhkan sehingga dia terbentuk massa MgO. Dari hasil perhitungan tentu kita ikuti perhitungan seperti ini. Nah, kita lihat rumusnya ya. Massa atom Mg itu yang dicari 6 perbandingannya. Kemudian oksigen adalah 4 perbandingannya dikali dengan 16 gram itu adalah massa oksigen, maka atom Mg 24 gram. Sehingga 24 gram Mg itu akan tepat bereaksi dengan 16 gram dan menghasilkan 40 gram MgO. Bagaimana sebaliknya? Misalnya kalau angkanya tidak sebesar ini, tapi langsung kita ketahui 100 gram di MgO-nya. Tentu dengan menggunakan rumus yang sama, yaitu perbandingan massa yang dicari, perbandingan massa yang diketahui, dikali dengan massa yang sudah diketahui, maka akan ketemulah angka di sini ya. Akan ketemu angka di sini dan ketemu juga angka di sini sesuai dengan rumusnya. Demikian juga untuk soal nomor 3 dengan angka yang pecah lebih kecil dan lebih kecil. Tentu kalian bisa mencarinya dan saya kira sangat mudah. Sehingga nanti ketika dijumlahkan antara massa Mg dan massa O dengan perbandingan yang sudah tetap tadi, didapatkanlah massa MgO yang sama. Sebelum dan sesudah reaksi dia didapatkan massa yang sama.
tidak bertentangan dengan teori atom, hukum kekekalan massa ya dari Lavoisier. Baiklah, kalau kita perhatikan, kita tidak terpaku dengan angka-angka di sini, yang kecil-kecil dan sebagainya, tidak terpaku. Tapi kalau kita cermati lebih dalam, ternyata perbandingan massa dalam senyawa dari unsur-unsurnya itu tidak lain adalah perbandingan dari AR dan MR-nya. Coba kita perhatikan. Massa dari hasil perhitungan kita ini, Mg adalah 24, oksigen 16, dan MgO adalah 40. Yang tidak lain adalah AR Mg 24, AR dari oksigen 16, dan MR dari CO adalah MgO adalah 40. Maka perbandingan diperkecil menjadi 6 berbanding 4 berbanding 10 sesuai dengan perbandingan massanya. Baik, kemudian kalau seandainya kita ini mempunyai kedua-dua sampel ini sudah diketahui terlebih dahulu, apakah masih berlaku hukum kekekalan massa dan perbandingan tetap? Kita lihat. Semestinya sih 24 ditambah dengan 18 hasilnya 42. Tapi faktanya adalah dia tetap 40. Nah, manakah angka yang valid untuk dijumlahkan sehingga menjadi 40? Apakah 24 atau 18? Nah, kita lihat dari uji reaksinya. Sebagai contoh, kita uji massa Mg. Seandainya massa Mg itu adalah akan kita uji dengan menggunakan massa O 18, maka logikanya adalah perbandingan massa Mg dibanding dengan perbandingan massa O dikali dengan massa dari oksigen, maka akan didapatkan 27. Artinya apa? Ternyata Mg yang tersedia itu 24 gram. Tetapi ketika akan bereaksi dengan 18, kalau seandainya direaksikan dengan 18 gram oksigen, dia membutuhkan 27. Artinya apa? Mg dengan stok 24 gram ini akan habis bereaksi. Yaitu uji yang pertama. Kemudian uji yang kedua, di mana massa O kita akan cari ya. 4/6 kali 24. Sebagai pengujinya adalah 24 ini. Ternyata 16 gram. Artinya, untuk bereaksi dengan 24 gram dari magnesium, O cukup 16 gram. Bukan 18 gram. Sehingga dari perhitungan ini bisa dipastikan bahwasanya massa oksigen itu tersisa. Dan jadi persoalannya, bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya, Mg itu sisanya 0 karena ada 24 terpakai semua 24. Indikasinya adalah karena habis terpakai, dia 0, tidak bersisa. Sementara oksigen tersedia 18 yang terpakai untuk bereaksi dengan 24 gram. 24 gram Mg cuma 16 gram. Tersisalah 2 gram. Maka dengan demikian saya kira sangat mudah untuk dipahami. Demikian juga untuk soal nomor 2 pun bisa kita pahami dengan teknik dan metode yang seperti pada contoh soal yang pertama ini. Terima kasih atas perhatiannya. Dan selamat berjumpa kembali pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.